Aku masih ingat hari itu, ketika segelas jus jeruk hampir merenggut nyawaku. Semua tampak biasa sampai Arku berbisik, "Bu, jangan diminum dulu, ada yang aneh." Baunya, aku menatapnya bingung. Tak tahu bahwa detik itu, aku sedang berdiri di antara hidup dan mati. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, ya, agar kamu gak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu, doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji, dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Pagi itu seharusnya sama seperti biasanya. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara hujan kecil yang jatuh di atap rumah. Aroma kopi menyebar dari dapur dan Mbak Riniar yang sudah bekerja denganku lebih dari 2 tahun sedang menata meja makan dengan wajah tenang. Suamiku, Arman, duduk di ruang makan dengan ponsel di tangannya. Wajahnya tampak serius, seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Belakangan memang dia sering begitu. Diam, cepat marah, dan sibuk dengan urusan kantor yang tak pernah ia ceritakan. "Sayang, nanti aku ada rapat agak lama," katanya tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. "Hati-hati di jalan," jawabku. Meski dalam hati ada sesuatu yang terasa dingin. Mbak Rini sesekali melirikku. Mungkin menyadari bahwa suasana di rumah kami tidak lagi seperti dulu. Ia tahu aku sedang menahan banyak hal. Perasaan kecewa, curiga, dan entah apa lagi. Tapi pagi itu, aku tetap berusaha tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Setelah suamiku pergi, aku duduk di teras belakang, menatap kebun kecil kami yang basah oleh hujan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiran terus berkelana. Aku merasa seperti ada jarak yang makin lebar antara aku dan Arman. Dulu, kami sering tertawa. Sekarang bahkan berbicara pun terasa canggung. Siang harinya, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sempat kaget, tapi dia hanya bilang, "Rapatnya batal. Aku mau makan di rumah aja." Nada suaranya terdengar datar, tapi ada sesuatu yang aneh dalam caranya menatapku, seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu. Aku menyiapkan makan siang, dan Arman tampak membantu menuangkan jus jeruk ke dalam gelas. "Aku buatkan jus, ya," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan, merasa agak senang karena sudah lama dia tak bersikap manis seperti itu. Beberapa menit kemudian, ia meletakkan segelas jus di depanku. Warnanya segar, oranye cerah, dengan serpihan kecil es batu yang masih mencair. Aku mengangkat gelas itu perlahan, tapi sebelum sempat meneguk, terdengar suara dari belakang. "Bu?" Suara Mbak Rini bergetar pelan. "Jangan diminum dulu." Aku menoleh. Keningnya berkerut. Matanya menatap gelas di tanganku dengan cemas. "Kenapa, Mbak?" tanyaku. Heran, dia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar ketika mendekat. Lalu dengan hati-hati mencium ujung gelas itu. "Baunya aneh, Bu, kayak ada logam," katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku terdiam. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang tiba-tiba berdebar cepat. Rasa takut yang tidak ku mengerti. Aku menatap Arman, yang kini berdiri diam di ujung meja, menatap balik dengan senyum yang entah kenapa terasa begitu dingin. Dan saat itu, aku tahu, hari itu tidak akan berakhir biasa. Sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Aku masih memegang gelas itu, tapi kini tanganku bergetar halus. Mbak Rini menatapku dengan wajah yang sulit dibaca.
campuran takut, ragu, dan waspada. Sementara Arman berdiri di ujung meja, memasang senyum tipis yang semakin lama terasa palsu. "Kenapa, Mbak?" Suaraku hampir berbisik. Dia menggeleng pelan. "Entah, Bu, tapi saya pernah cium bau kayak gini waktu di kampung dulu. Waktu itu ada orang yang racun tikusnya ketumpah di air sumur." Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Aku menatap gelas di tanganku sekali lagi. Warnanya masih sama jeruk segar, tampak normal. Tapi setelah mendengar kata racun, tiba-tiba warna oranye itu terasa menakutkan. Aku meletakkan gelas itu perlahan ke meja. Arman melangkah, mendekat. "Kenapa nggak diminum, sayang? Tadi kamu bilang haus." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Tatapannya menusuk, seolah ingin memastikan aku meminumnya saat itu juga. Aku tersenyum kaku, mencoba menenangkan diri. "Nanti aja, ya. Aku mau makan dulu." Dia mengangguk pelan, tapi aku bisa merasakan perubahan di wajahnya. Sedikit kesal, sedikit gugup. Beberapa menit berlalu. Kami makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok yang sesekali membentur piring. Mbak Rini memilih berdiri di dapur, pura-pura sibuk. Padahal aku tahu matanya terus mengawasi kami dari balik pintu. Setelah makan, Arman berdiri, mengambil ponselnya. "Kalau nggak mau diminum, buang aja," katanya datar. Lalu berjalan keluar. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dan entah kenapa, perasaan dingin itu kembali datang. Seperti sesuatu yang berat menggantung di dada. Begitu pintu tertutup, Mbak Rini berlari kecil ke arah meja. "Bu, boleh saya lihat lagi gelasnya?" Aku mengangguk. Ia mengambilnya hati-hati, lalu menatap bagian dasar gelas itu. Ada sisa cairan tipis. Tapi sesuatu menarik perhatianku. Lapisan minyak tipis yang berkilau aneh di permukaannya. "Bu, ini nggak biasa," katanya lirih. "Biasanya jus jeruk nggak ngeluarin minyak kayak gini." Aku menggenggam tangan sendiri, berusaha tidak panik. "Mbak pikir itu apa?" Dia menatapku lama, lalu berbisik, "Saya nggak tahu pasti, tapi tolong jangan bilang ke Pak Arman kalau kita curiga, ya." Saya takut salah ngomong. Aku mengangguk, walau di dalam hati semuanya terasa kacau. Antara ingin percaya bahwa aku salah sangka dan takut kalau firasat itu benar. Hari itu, aku tidak bisa makan lagi. Gelas jus jeruk itu tetap di meja sampai malam. Tidak kusentuh, tidak kubuang. Hanya aku pandangi dalam diam, seperti benda asing yang menyimpan rahasia kelam di balik warnanya yang cerah. Dan malamnya, sebelum tidur, aku melihat sesuatu dari jendela dapur. Arman sedang berdiri di sana, menatap gelas kosong itu dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sedang menghitung langkah selanjutnya. Sejak kejadian siang itu, rasanya rumah ini berubah. Sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Lebih seperti rumah yang sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan gelisah. Suamiku sudah berangkat sejak subuh. Katanya, ada urusan penting di luar kota. Tapi entah kenapa, aku tidak lega mendengarnya. Justru semakin takut, karena berarti aku dan Mbak Rini sendirian, hanya berdua, memandangi sisa gelas jus yang masih belum kubuang. "Apa kita buang aja, Mbak?" tanyaku pelan. Dia menggeleng. "Tahan dulu, Bu. Saya mau pastikan sesuatu." Aku melihatnya mengambil sendok logam kecil, mencelupkannya ke dasar gelas, lalu mencium ujungnya. Seketika, wajahnya berubah pucat. "Bu, ini bukan aroma biasa." Aku mendekat perlahan, mencoba mencium juga. Aromanya tajam, getir, seperti logam dan obat nyamuk yang basi. Bau yang tidak mungkin keluar dari jus jeruk biasa. Dadaku terasa sesak. "Mbak, maksudmu?" Dia menatapku. Matanya bergetar. "Saya nggak berani bilang sembarangan. Tapi saya yakin, ini bukan cuma jus." Aku mundur perlahan, menatap meja makan kami
tempat aku dan Arman biasa bercanda, kini terasa seperti saksi bisu yang tahu rahasia gelap. Mendadak aku merasa mual, bukan karena bau itu, tapi karena bayangan wajah suamiku yang tersenyum ketika menyuguhkannya kemarin. Senyum yang kini terasa menjijikkan. Seharian aku mencoba menenangkan diri. Aku menatap jendela, mendengar suara hujan lagi. Tapi kali ini, hujan terasa seperti alarm. Tanda sesuatu yang buruk sedang menunggu waktu untuk pecah. Mbak Rini menemaniku di ruang tamu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu pikirannya sama denganku. Kami berdua diam, menatap gelas itu yang kini sudah disimpan dalam kantong plastik. Bu, katanya perlahan, kalau boleh saran, jangan makan atau minum dari siapapun dulu. Ya, termasuk dari Pak Arman. Aku menatapnya lama. Mbak pikir, dia bisa sampai segitu? Dia tak menjawab, hanya menunduk, dan keheningan itu sudah cukup jadi jawaban. Malamnya, aku menerima pesan dari Arman. Kamu udah minum jusnya kemarin? Sehat-sehat aja kan? Pesan singkat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku tidak membalas apapun malam itu. Hanya menatap layar dan menahan air mata. Di dapur, Mbak Rini masih duduk menunggu. Ia melihatku, lalu berkata pelan, "Bu, firasat saya nggak enak. Kalau Bapak pulang nanti, tolong jangan sendirian di rumah." Aku menatap wajahnya. Dan kali ini, aku tidak lagi menyangkal perasaanku. Ya, ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar. Dan mungkin hidupku memang sedang diincar oleh orang yang paling kucintai. Malam itu, aku tak bisa tidur. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Hujan sudah berhenti sejak lama. Tapi suara tetesan air dari talang rumah terdengar seperti detak waktu yang berat, lambat, dan menegangkan. Aku berbaring di sisi tempat tidur yang dingin. Arman belum pulang. Katanya masih di luar kota. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan sebaliknya. Ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu kamar hanya redup, tapi cukup untuk melihat foto pernikahan kami di dinding. Senyum yang dulu tulus, kini terasa seperti topeng. Aku menatap foto itu lama, mencoba mencari jejak kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanya rasa getir. Sejak kapan semuanya berubah? Sejak kapan rumah ini menjadi tempat yang membuatku takut untuk tidur? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, teratur, dan jelas. Aku menahan napas. Siapa di rumah jam segini? Mbak Rini? Tapi tadi, dia sudah pamit tidur di kamar belakang. Aku bangkit perlahan, berjalan tanpa suara. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai pun bersekongkol dengan ketakutanku. Dari celah pintu dapur, aku melihat cahaya kecil, senter, dan di tengah cahaya itu, sosok yang tak asing sedang berdiri membelakangi arahku. Arman. Hatiku seperti berhenti berdetak. Dia ada di sini, bukan di luar kota, bukan di hotel, seperti yang ia bilang. Tangannya memegang sesuatu, botol kecil berwarna coklat gelap, mirip botol obat cair. Ia menuangkan sedikit isinya ke dalam gelas di atas meja. Gelas yang sama, gelas jus jeruk kemarin. Aku menutup mulut, menahan suara teriak yang nyaris keluar. Tubuhku gemetar hebat. Setelah selesai, Arman mematikan senter, berjalan ke arah kulkas, lalu mengisi gelas itu dengan air putih. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan ringan. Lalu ia berjalan ke ruang tengah, meletakkan gelas itu di meja, dan menatapnya sebentar sebelum menuju kamarnya sendiri. Aku masih berdiri di balik pintu, hampir tak bisa bernapas. Mbak Rini tiba-tiba muncul dari belakang, mungkin terbangun oleh suara langkahku. Ia menatapku dengan mata penuh tanya. Aku hanya berbisik, "Dia di dapur." Dia masukkan sesuatu ke gelas itu. Mbak Rini menarik tanganku, membawaku menjauh. Kami berdua bersembunyi di kamar belakang, menahan napas di tengah gelap. Jantungku berdetak begitu keras,
sampai rasanya bisa terdengar dari luar. Malam itu, aku benar-benar sadar. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Seseorang yang dulu kupanggil suami, kini sedang menyiapkan kematianku dengan tangannya sendiri. Dan yang paling menakutkan, bukan racunnya, tapi caranya tersenyum saat melakukannya. Pagi itu, sinar matahari terasa dingin. Aneh, bukan? Cahaya seharusnya memberi hangat, tapi bagiku, pagi itu justru seperti menelanjangi rasa takut yang selama ini kusembunyikan. Arman bertingkah, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapa dengan nada datar, sarapan seperti biasa. Bahkan menanyakan, apakah aku tidur nyenyak. Aku memaksakan senyum, padahal di balik itu, tanganku gemetar di bawah meja. Aku hanya bisa berpikir satu hal. Aku harus tahu kebenarannya. Begitu Arman pergi bekerja, aku langsung menutup pintu dan memanggil Mbak Rini. Mbak, aku gak kuat lagi kalau cuma curiga. Aku harus punya bukti. Dia mengangguk pelan. Saya bantu, Bu. Tapi hati-hati, kalau benar racun, jangan disentuh pakai tangan langsung. Kami menuju dapur. Gelas semalam masih di meja. Airnya sudah agak menguap. Mbak Rini memotretnya dengan ponsel, lalu membungkusnya dengan plastik bersarung tangan. Tapi aku belum puas. Aku merasa harus tahu lebih dari itu. Sesuatu di balik perbuatannya. Tiba-tiba, aku teringat kamera CCTV kecil yang dipasang Arman di dapur beberapa bulan lalu. Katanya, untuk keamanan rumah. Aku menuju ruang kerja kecil di lantai 2, membuka komputer, dan mencari folder video yang tersimpan otomatis. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Setiap klik terasa seperti membuka peti rahasia yang seharusnya tak kulihat. Dan kemudian aku menemukannya. Rekaman semalam. Di layar, kulihat Arman masuk ke dapur sekitar jam 0:47. Ia memegang botol kecil berwarna coklat, sama seperti yang kulihat dengan mataku sendiri. Ia membuka tutup gelas, menuangkan sedikit cairan, lalu mengaduk perlahan. Senyum di wajahnya, tenang, bahkan terlalu tenang. Aku tidak sadar, air mataku jatuh. Sosok yang dulu kupercaya sepenuhnya, yang kubela dari siapapun, kini tampak di layar sebagai orang asing. Orang yang ingin membunuhku. Mbak Rini berdiri di belakangku, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, Bu, itu benar-benar. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Setelah beberapa menit, aku menyimpan salinan video itu ke flash disk, lalu menatap Mbak Rini dengan pandangan yang sama-sama gemetar. Kita harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Sepanjang hari, aku berpura-pura biasa, menyiapkan makan siang, tersenyum pada Arman saat ia pulang. Tapi di dalam dadaku, badai sudah mengamuk. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatku tak sempat bernapas lagi. Dan saat malam tiba, ketika Arman tertidur di kamarnya, aku menatap wajahnya untuk terakhir kali. Aku tak tahu apa yang lebih sakit, dikhianati atau tahu bahwa cinta yang kubangun bertahan-tahan ternyata hanyalah lubang gelap tempat aku hampir dikubur hidup-hidup. Aku memegang tangan Mbak Rini pelan, berbisik, malam ini kita pergi. Malam itu, aku duduk di sudut kamar. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya bulan yang menembus tirai tipis, menyoroti wajahku yang penuh air mata. Di luar kamar, suara dengkuran Arman terdengar pelan, ritmis, seolah tak ada beban sedikit pun di hidupnya. Sementara aku, istrinya, duduk menggigil menatap flash disk kecil di tanganku. Bukti pengkhianatan yang tak akan pernah bisa kuhapus dari ingatan. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin menampar wajahnya, dan bertanya kenapa. Tapi suaraku tak keluar. Ada bagian dari diriku yang masih menolak percaya bahwa orang yang tidur di sebelahku semalam adalah orang yang ingin menghabisi. Aku menunduk, menggenggam flash disk itu kuat-kuat. Setiap ingatan tentang masa lalu berputar di kepalaku. Pertama kali kami bertemu, tawa kami di perjalanan malam, bahkan
cara dia memelukku waktu aku sakit dulu. Apa semua itu palsu? Atau cinta bisa berubah menjadi benci sekejam ini? Mbak Rini mengetuk pelan pintu kamarku. Bu, maaf, saya nggak bisa tidur. Takut. Aku membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Matanya sembab, tapi tatapannya tegas. Kita nggak bisa di sini lebih lama. Bu, saya punya saudara di luar kota. Bisa kita tumpangi dulu. Aku mengangguk. Tapi dalam hati masih ada pergulatan. Pergulatan antara rasa cinta yang tersisa dan naluri bertahan hidup. Kalau aku pergi, bisikku, berarti semuanya berakhir. Pernikahan, rumah ini, hidupku. Mbak Rini menggenggam tanganku erat. Lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan nyawa, Bu. Kata-kata itu seperti tamparan. Perlahan, aku sadar. Cinta yang bertahan hanya dari satu sisi, bukan lagi cinta. Itu perangkap. Dan perangkap itu sudah hampir menelanku hidup-hidup. Kami mulai menyiapkan rencana. Hanya membawa barang penting. Identitas, sedikit uang, flash disk, dan pakaian secukupnya. Tak ada koper, tak ada suara. Semua dilakukan dalam diam. Tapi tepat saat aku hendak menutup tas, ponselku bergetar. Pesan dari Arman. Kamu masih bangun? Besok aku mau kita bicara soal sesuatu penting. Jangan pergi kemana-mana ya. Tanganku terhenti. Seolah ia tahu. Seolah ia bisa membaca pikiranku dari balik dinding. Aku menatap Mbak Rini. Wajah kami sama-sama pucat. Bu, itu peringatan. Katanya lirih. Kita harus pergi sebelum fajar. Aku mengangguk. Menahan air mata. Dan malam itu, sambil menatap wajah Arman yang tertidur di kamar sebelah, aku berbisik dalam hati. Bukan doa, bukan amarah. Hanya kalimat pendek yang menggema di dadaku. Besok, aku harus hidup. Jam menunjukkan jam 2:37 dini hari. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam di ruang tamu. Dan suara angin yang menyusup lewat celah jendela. Aku berdiri di depan lemari, mengenakan jaket, mencoba menahan gemetar yang tak kunjung reda. Mbak Rini sudah siap lebih dulu. Ia menggenggam tasku erat. Matanya awas menatap setiap sudut ruangan. Kita harus keluar lewat pintu belakang, Bu. Bisiknya. Jangan lewat depan. Bisa kedengeran dari kamar Pak Arman. Aku mengangguk pelan. Tapi setiap langkah terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Suara gesekan sandal saja membuat jantungku nyaris meloncat keluar. Kami melewati dapur, tempat segalanya dimulai. Gelas yang dulu menjadi ancaman itu kini sudah tak ada. Entah disembunyikan Arman atau dibuang. Aku tak tahu. Tapi melihat meja itu saja sudah cukup membuat napasku tercekat. Saat kami hampir sampai di pintu belakang, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Langkah, kaki, berat, pelan, dan pasti. Aku menoleh ke arah tangga. Dalam remang cahaya, kulihat bayangan panjang turun perlahan. Arman, ia belum tidur. Atau mungkin memang menunggu saat ini. Mbak Rini menatapku panik. Ia mendorongku pelan ke arah pintu. Cepat, Bu, sekarang. Aku membuka kunci dengan tangan gemetar, tapi suara klik terdengar terlalu keras di telingaku. Arman berhenti berjalan. Siapa di bawah itu? Suaranya berat. Curiga. Aku dan Mbak Rini saling pandang. Tak sempat berpikir, ia menarik tanganku dan berlari keluar begitu pintu terbuka. Udara malam menerpa wajahku. Dingin, menusuk, tapi terasa seperti kebebasan pertama setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Buka gerbangnya? Bok, cepat, seru Mbak Rini pelan, namun terburu-buru. Kami berlari menembus halaman belakang, melewati taman kecil, lalu menyeberang ke jalan setapak yang menuju ke arah rumah tetangga. Di belakang, terdengar suara pintu terbuka keras. Maya, Arman berteriak. Nadanya marah dan serak. Aku tidak menoleh. Kakiku berlari secepat mungkin. Air mata bercampur dengan keringat di pipi. Kami berhasil keluar ke jalan besar
dan menumpang ojek yang kebetulan lewat. Sopirnya sempat bingung melihat kami berlari ketakutan di tengah malam. Tapi aku hanya berkata lirih, "Tolong, cepat jalan, Pak." Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memandangi gelap di luar jendela. Rumah yang kutinggalkan perlahan hilang di kejauhan, bersama segala cinta, kenangan, dan luka di dalamnya. Di pangkuanku, tas kecil berisi flash disk itu masih kugenggam erat. Itulah satu-satunya senjata yang kumiliki sekarang, bukti kebenaran dan alasan kenapa aku masih hidup. Mbak Rini menatapku dengan mata yang basah. "Bu, kita udah aman ya?" Aku menoleh pelan, lalu menggeleng. "Belum, Mbak. Mbak." Dia belum tahu kalau aku punya buktinya. Dan di luar jendela mobil yang melaju cepat, aku menatap langit hitam yang luas, berbisik pelan dalam hati, "Tuhan, jangan biarkan dia menemukan kami." Kami tiba di rumah saudara Mbak Rini menjelang subuh. Rumah kecil di pinggiran kota itu terasa seperti pelukan hangat setelah malam panjang yang mencekam. Aku duduk di kursi kayu, menatap lantai dengan pandangan kosong. Tanganku masih gemetar setiap kali mengingat suara Arman memanggil namaku di tengah malam. Tubuhku merinding lagi. Mbak Rini menatapku dengan cemas. "Bu, kita harus lapor polisi. Jangan ditunda." Aku mengangguk pelan. Aku tahu itu satu-satunya cara. Tapi hatiku masih berat. Bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Orang yang dulu menemaniku melewati masa-masa sulit. Orang yang dulu kupeluk setiap kali aku takut. Bagaimana bisa cinta berubah secepat itu menjadi niat untuk membunuh? Pagi itu juga, aku memberanikan diri pergi ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV. Petugas yang menerima terlihat terkejut ketika melihat isinya. "Bu, ini jelas bukti percobaan pembunuhan," katanya serius. Aku hanya menunduk, menahan air mata. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke rumah. Polisi datang untuk memeriksa Arman. Dari sana, segalanya terbongkar perlahan. Arman ternyata memiliki utang besar ratusan juta akibat investasi bodoh yang ia lakukan diam-diam. Ia sudah kehabisan cara untuk menutupinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia sudah lama mengambil polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya cukup besar untuk melunasi semua utangnya sekaligus membuatnya selamat. Aku nyaris tak bisa bernapas saat mendengar itu. Jadi, selama ini aku hanyalah jalan keluar dari masalahnya. Bukan istri, bukan teman hidup. Hanya target yang perlu disingkirkan dengan rapi. Polisi bilang racun yang digunakan berasal dari campuran bahan kimia yang bisa menyebabkan gagal jantung dalam hitungan menit. Mudah larut di air tanpa bau kuat, tapi meninggalkan jejak logam tipis. Seperti yang dicium Mbak Rini hari itu. Andai bukan karena peringatannya, aku mungkin sudah tak ada. Saat aku menandatangani berkas laporan, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku tak tahu mana yang lebih hancur. Tubuhku yang hampir dibunuh, atau hatiku yang benar-benar sudah mati saat mengetahui kebenaran itu. Beberapa hari kemudian, Arman ditangkap. Di depan polisi, ia tak banyak bicara. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya saat matanya menatapku dari balik borgol. "Aku nggak punya pilihan lain." Aku membalas tatapan itu lama. "Kau punya, Arman. Tapi kau memilih yang paling kejam." Dan saat ia dibawa pergi, aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Itu terakhir kalinya aku melihatnya. Lelaki yang dulu kupanggil suami, kini hanya tinggal nama di berkas kepolisian. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari penangkapan itu. Rumah yang dulu terasa seperti neraka, kini kutinggalkan untuk selamanya. Aku tinggal sementara di rumah kecil di luar kota, rumah sewaan sederhana yang jauh dari segala kenangan buruk. Tapi di tempat yang sunyi itulah, untuk pertama kalinya, aku bisa menarik napas tanpa rasa takut. Setiap pagi,
Aku duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangan. Rasanya aneh menikmati hidup yang dulu hampir direnggut. Terkadang, aku masih terbangun di malam hari, mendengar gema langkah Arman dalam mimpi. Tapi kali ini aku tahu, aku aman. Di meja kayu di depanku, Mbak Rini sedang menjemur pakaian. Wajahnya seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa banyak bicara. Aku memandanginya lama, lalu memanggil pelan, "Mbak Rini." Ia menoleh. "Iya, Bu." Aku menarik napas panjang. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi terima kasih. Kalau bukan karena Mbak, saya mungkin udah nggak ada di sini. Mbak Rini hanya tersenyum kecil. Ia mendekat, duduk di sampingku. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya cuma nurutin perasaan aja." Waktu itu, entah kenapa, pas saya lihat Ibu mau minum jus, hati saya langsung nggak tenang. Aku menatap matanya, tulus sekali. Tak ada rasa bangga, tak ada pamer jasa, hanya ketulusan yang datang dari hati yang bersih. Aku menggenggam tangannya. Kadang Tuhan menyelamatkan kita lewat orang yang bahkan tak kita sangka. "Yah, Mbak." Dia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Saya juga nggak nyangka, Bu. Saya cuma ngelakuin apa yang menurut saya benar." Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Suasana begitu damai, kontras dengan semua ketegangan yang pernah terjadi. Aku lalu berkata lirih, "Mbak, saya janji, saya nggak akan pernah lupa kebaikan ini. Hidup saya sekarang mungkin hancur, tapi saya dikasih kesempatan kedua, dan itu semua karena Mbak." Mbak Rini menunduk, menahan air mata. "Saya cuma pengen Ibu bahagia lagi, Bu. Biarpun sederhana, yang penting tenang." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut di dalam dada. Di hari itu, aku sadar, hidup bukan soal siapa yang mencintai kita, tapi siapa yang berani melindungi kita tanpa pamrih. Dan kadang, malaikat tak bersayap itu tidak datang dari langit, tapi dari sudut dapur rumah, dengan tangan yang selalu siap membantu diam-diam. Malamnya, sebelum tidur, aku menatap langit gelap dari jendela dan berbisik, "Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau selamatkan lewat seorang Mbak Rini." Sudah hampir 3 bulan sejak malam itu. Waktu berjalan pelan tapi pasti, dan aku mulai terbiasa hidup tanpa Arman, tanpa suara langkahnya di pagi hari, tanpa panggilan namaku dari ruang makan. Kadang masih ada rasa hampa, kadang aku masih ingin marah, tapi kemudian aku sadar, tidak semua kehilangan harus diisi kembali. Beberapa cukup dibiarkan pergi, agar hati punya ruang untuk sembuh. Setiap luka yang ditinggalkan kejadian itu masih terasa. Rasa takut setiap kali minum dari gelas. Rasa curiga setiap kali seseorang menyuguhkan makanan. Rasa canggung setiap kali mendengar kata suami. Tapi di antara semua luka itu, ada satu hal yang tumbuh, keberanian untuk hidup. Aku tak lagi tinggal di kota yang sama. Aku membuka toko kecil bersama Mbak Rini, menjual tanaman dan bunga hias. Sederhana, tapi entah kenapa, melihat daun-daun tumbuh dari biji kecil, membuatku merasa seperti ikut sembuh. Mungkin karena aku tahu, hidup selalu bisa tumbuh kembali, bahkan setelah ditebang habis. Suatu sore, seorang pelanggan bertanya dengan ramah, "Kenapa Ibu suka sekali dengan tanaman yang bekas patah, tapi tumbuh lagi?" Aku tersenyum, menatap pohon kecil yang rantingnya miring, karena mereka mengingatkan saya bahwa keindahan tidak hilang meski pernah disakiti. Kadang, di malam yang sepi, aku masih melihat bayangan masa lalu, wajah Arman, senyum dinginnya, dan tatapan terakhir di ruang interogasi itu. Tapi kini, aku tidak lagi takut. Aku sudah memaafkan. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku ingin hidup dengan hati yang ringan. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali menjadi diriku yang dulu. Tapi, mungkin itu justru anugerah. Karena dari kehancuran itu, aku belajar banyak hal. Tentang kepercayaan,
tentang ketulusan, dan tentang betapa berharganya hidup yang sering kita anggap biasa. Sebelum tidur, aku sering menatap segelas air di meja, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur. Air itu kini bukan ancaman, melainkan simbol bahwa aku telah melalui sesuatu yang hampir merenggut segalanya. Dan aku menang. Dan setiap kali Mbak Rini datang membawa teh hangat, aku selalu berkata hal yang sama, dengan senyum yang tulus. Selama hidup, kita nggak akan pernah tahu siapa yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan kita. Tapi aku tahu, malaikatku datang dari dapur. Aku menatap langit malam yang tenang, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kecil di dunia ini. Aku pernah hampir mati, tapi sekarang aku hidup bukan karena keberuntungan, tapi karena Tuhan belum selesai menulis ceritaku.